from the 25th floor of Wisma Nusantara Tamrin number 59, Central Jakarta. 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM. The one and only slow hit station. The one and only. Telephone number 398-35900, 398-35901. short message service. 081-880-1058. Fax number 398-35900, extension 102. Marketing Department 525-7892 or click www.litefmjakarta.com. anytime, anywhere. Light FM, the slow hit station. Ku menatap dalam gelap, tiada yang bisa kulihat selain hanya namamu, ya Allah. Besok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuni aku ya Allah, yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karuniamu, dalam sunyi aku bersujud padamu. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuni aku ya Allah, yang sering melupakanmu, saat kau limpahkan karuniamu, dalam sunyi aku bersujud. Kau tempatku meminta, kau beriku bahagia. 105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Light Audience. Senang sekali malam hari ini bisa kembali bersama Anda dalam berproses menuju kesejahteraan diri. Jadi nanti Anda bisa langsung berpartisipasi di telepon 3913554. Dan selamat malam untuk Anda pendengar di seluruh Nusantara yang mendengarkan melalui Indovision di channel 503. Anda juga bisa berpartisipasi di telepon 021 3913554 atau SMS 081880101058. Assalamualaikum, Wo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sehat ya, Wo ya. Ya, bentar lagi mau puasa, Wo. Udah siap-siap apa di sana? Belum waktunya sahur. Oh, belum waktunya sahur. Kita mulai dengan penelpon pertama, Wo ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, Mas? Yogi Bekasi. Oh, Mas Yogi di Bekasi. Apa kabar, Mas Yogi? Baik. Silakan sama Mas Iwo. Selamat malam, Mbak. Ini saya Mbah, monggo Mbah. Mau nanya, Mbak. Itu puasa itu katanya ada dua cara. Satu pakai apa sama pakai apa. Mohon dijelasin yang simpel-simpel aja, Mbak. Belum Matur paham. nuwun, Mbak. Maksudnya belum paham dulu. Halo, Mas. Ya, Ya, dengan Mas siapa tadi, Mas? Yogi. Mas Yogi ya. Terus Siwo kurang jelas tadi pertanyaannya. Maksudnya gimana tuh, kok ada dua cara gimana tuh?
Kalau mau puasa itu kan ada pakai hitungan hilal, satu pakai apa gitu ya Mbah ya? Maksudnya, nggih. Ya mungkin dijelasin Mbah biar ngerti sedikit Mbah. Matur nuwun. Oke. Kita aja Mas Yogi. Iya Mbak. Oke. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Udah dapat panggilan baru. Seharusnya tadi awal saya mau mulai ini manggil Siwo. Bah. Assalamualaikum cinta gitu kan. Siwo jawabnya iya selamat malam sayang gitu ya. Saya lupa tadi Bo. Silakan Bo. Itu Mas Yogi itu memang kok manggilnya terlalu Mbah. Mbak. Iya silakan Bo. Itu waktu nyari rumah itu pada bingung. Mbah Siwo yang mana? Tempatnya Mbah Siwo mana? Enak. Mbah Siwo. Monggo Bo. Saya ambil Ya. kepada seluruh light audience beserta seluruh keluarga besar dan seluruh staf dari Light FM. Kepada seluruhnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi at-tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teman-teman semua, kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Semoga kita dipersaudarakan dalam berkah, dalam manfaat, dalam penghambaan kepada Allah. Sebentar lagi kita akan menjelang sebuah tugas tahunan, sebuah resep dan menu tahunan. Mudah-mudahan kita bisa semakin sehat, spiritual khususnya dan juga fisik pada umumnya. Dan kita akan men-sharingkan hal-hal yang sekira dipertanyakan. Kalau ada pertanyaan maka akan ada jawaban kalau mampu, dan kalau ada sharing maka juga akan ada tanggapan. Sepanjang tidak ada masukan, tidak akan ada pengeluaran. Dan sebagaimana biasa bahwa saya adalah teman sharing Anda, bukan narasumber dan juga bukan terujukan. Kita akan memulai pada topik yang pertama. Mas Yogi, terima kasih. Jadi tadi mempertanyakan bagaimana cara untuk menentukan awal bulan Ramadan. Beliau tadi menyebut ada dua cara. Mungkin yang dimaksud itu ada cara yang disebut dengan hisabiah dan ada yang ru'yah. Hisab itu menghitung kapankah awal bulan Ramadan itu tiba. Dengan cara hisab itu dengan perhitungan. Jadi dengan hitungan penanggalan. Kemudian yang kedua dengan ru'yah. Ru'yah itu dengan penyaksian. Ro'a, melihat, dengan penglihatan. Kalau hisab itu hitung-hitungan sebagaimana kita sudah tahu. Misalnya bagaimana menghitung akan terjadi gerhana matahari misalnya, akan terjadi gerhana bulan, dan itu ada hisabnya, ada hitungan-hitungannya. Nah, kalau ru'yah itu menentukan apakah besok itu sudah masuk awal bulan atau belum, itu dengan melihat, yang dilihat adalah hilal. Hilal itu bahasa teknis ya, bahasa kitanya ya, bulan muda. Itu hilal. Ya, pada saat terbenamnya matahari, kemudian bulan muda yang masih berbentuk garis melengkung itu sudah kelihatan, ya itu berarti hilal sudah ada di atas ufuk. Nah, itu menandakan bahwa bulan pertama sudah nampak. Itu berarti awal bulan. Berarti besok tanggal 1 pada bulan Hijriah. Itu dengan ru'yah. Kalau dengan hisab, ya dengan perhitungan astronomi.
di dalam paling tidak yang saya pahami, di dalam penetapan kapan jatuh pada tanggal 1 Ramadan itu sekarang ini dipadukan antara hisab dan ru'yah. Kalau berita-berita terkait dengan kondisi sekarang ini, itu kayaknya muaranya akan sama. Hisab menentukan bahwa pada saat tenggelamnya matahari, kedudukan hilal masih di bawah ufuk. Sementara sampai saya mengikuti berita terakhir itu sekitar jam 7, itu dari perwakilan yang melihat hilal dari sekian titik pandang dari wilayah-wilayah yang tersebar di Indonesia, kalau tidak salah tadi sudah 28 laporan yang masuk, dan ke-28-nya itu belum semua menyatakan tidak melihat hilal sampai huruf selesai, sampai tenggelamnya matahari itu terlaksana. Nah, kayaknya tadi untuk memulai sidang isbat di bagian sana, departemen untuk sidang isbat itu tinggal menunggu satu titik yang dari Aceh, dari titik yang paling sudut sana. Kalau semua menyatakan tidak melihat hilal, sementara dari perhitungan hisab itu juga sudah menyatakan bahwa untuk sore ini menjelang malam ini, pada saat tenggelamnya matahari, hilal kedudukannya masih di bawah ufuk. Jadi klop itu, klop. Menurut hisab dan menurut ru'yah itu menyatu, sama. Mudah-mudahan itu menjadi paling tidak menjadi bekal. Kita akan lebih banyak bersama kayaknya untuk tahun ini terkait dengan penentuan awal bulan Ramadan. Ya. Itu kayaknya standarnya seperti itu, meskipun ada komunitas-komunitas lain yang punya standar lain, yang punya cara yang berbeda. Ya, kita hargai sepanjang masing-masing mempunyai niat yang baik, sepanjang masing-masing mempunyai satu cara dan sikap yang baik. Kalau terjadi perbedaan kesimpulan, kita harus saling mengapresiasi, saling menghargainya. Ya, kita melakukan dengan sebaik-baiknya apa yang bisa kita yakini, dan beri juga kesempatan bagi pihak yang lain melakukan ikhtiarnya sebaik-baiknya. Kalau terjadi perbedaan kesimpulan, kita mesti saling menghargai, tidak harus saling menilai dan menghakimi. Kayaknya seperti itu yang bisa saya saya tanggapi dari masukannya Mas Yogi tentang masalah hisab dan ru'yah. Hisab itu menentukan awal bulan basicnya dari perhitungan. Kemudian kalau ru'yah itu penentuan awal bulan basicnya dari melihat hilal. Kurang lebih seperti itu. Saya kembali kepada bos. Iya, Wah. Kita ada Mas Boy di Bekasi. Suaranya lebih, Bos. Ya, Wah. Suaranya bagus, Bos. Bagus banget, Wah. Ya, Mas Boy di Bekasi, volume radionya bisa dikecilin sedikit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Iya, silakan Mas Boy. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam. Siwo, saya mau sharing sama Siwo mengenai surat Al-Qadar ya kan. Surat. Dimana kan kalau bulan puasa kan kita menantikan malam Lailatul Qadar gitu, Siwo ya. Malam Lailatul Qadar. Yang saya mau tanyakan, di dalam malam Lailatul Qadar itu kan ada ayat mengatakan malaikat
turun gitu kan dari arsnya gitu. Apakah dalam hal ini kita melakukan doa atau yang bisa diterima sehingga kita mendapat malam Lailatul Qadar itu, Siwo? Saya mohon sharingnya, Siwo, seperti itu aja, Siwo. Terima kasih. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Boy di Bekasi, terkait dengan masalah Lailatul Qadar. Di malam itu malaikat-malaikat pada turun. Lalu apa yang harus kita lakukan agar mendapatkan Lailatul Qadar itu? Apakah kita harus berdoa? Sepanjang yang saya tahu, itu pertama kayaknya kita perlu mereview kembali apakah Lailatul Qadar. Kalau kita salah memahami, maka cenderung akan salah mensikapi. Kalau kita benar dalam memahami, maka kita punya modal untuk bisa mensikapi. Jadi yang pertama, pemahaman kita terhadap sesuatu itu sangat penting. Kalau pemahamannya kurang tepat, maka sikap kita juga akan menjadi kurang tepat. Bukan berarti apa yang akan saya sampaikan tentang apakah seputar Lailatul Qadar itu, maka pemahaman saya sudah benar. Oh, belum ada jaminan. Itu baru benar sepanjang yang saya pahami dan saya yakini. Bisa jadi ada kebenaran yang lebih dari itu yang saya belum pahami. Jadi yang akan saya sharingkan sebatas apa yang saya pahami benar hingga saat ini untuk sementara waktu. Kita akan terus mengkaji. Mungkin ada kebenaran yang lebih tinggi yang sekarang belum mampir ke dalam pemahaman kita. Mungkin kurangnya informasi, kurangnya kurang mutunya sumber informasi, atau daya serap kita yang kurang. Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, lail dan qadar. Lail itu malam, qadar itu penentuan. Jadi Lailatul Qadar menurut makna lughawi, etimologisnya itu malam penentuan. Penentuan tentang apa? Banyak kajian-kajian yang kemudian yang sempat mampir saya pahami, yang ditentukan adalah segala hal selama setahun ke depan. Itu yang saya pahami ya, saya bisa salah, tapi itulah yang hingga saat ini saya pahami. Yang ditentukan apa? Yang ditentukan ada dua hal, yaitu tentang takdir yang mu'allaq maupun takdir yang maktub. Jadi di malam itu tercetaklah blueprint apa yang akan terjadi selama setahun ke depan, tentu berdasarkan sebab-sebab yang sudah ada sebelumnya. Nasib saya, apakah kejadian-kejadian yang akan saya alami setahun ke depan itu sudah dicetak birukan di malam itu, tentu berdasarkan data-data sebab-sebab kedirian saya yang saya sudah ambil selama ini, terkait juga dengan orang lain, terkait juga dengan interaksi-interaksi, dan itu menjadi sebuah ketentuan yang sangat universal, yang sangat lintas dimensional, yang luar biasa, ada di dalam skala keadilan. Nah, dalam rangka untuk memanage kerja setahun ke depan, maka diturunkanlah di sana malaikat-malaikat yang mengurusi segala urusan bersama seluruh panitia tahunan. Saya pakai bahasa nyentrik ya. Jadi di malam itu akan terjadi kongres terbesar di seluruh alam sepanjang setahun ke depan untuk menentukan rehab rencana kerja tahunan ke depan. Ditentukanlah malam itu baik takdir yang definit maupun takdir yang non-definit. Siapakah yang mendapatkan mandat
untuk melaksanakan aturan-aturan yang sudah tertentukan di malam Lailatul Qadar itu, ya tentu tidak semua orang, ya, bukan orang-orang seperti saya yang mendapatkan hal seperti itu, tetapi orang-orang yang relevan. Minimal dia adalah orang yang tak lagi punya diri. Dia akan menjadi full sebagai pekerja Tuhan, sebagai sebagai panitia yang dia harus sangat-sangat loyal, ya seperti para malaikat. Dan tentu ada orang-orang yang disebut sebagai manusia malakuti, maka dia masuk dalam panitia besar itu. Sebegitu sangat besarnya makna di malam Lailatul Qadar sampai ditamsilkan maknanya lebih dari 1000 bulan. Bisa jadi memang jumlah 1000 bulan, tapi bisa jadi itu merupakan satu simbol sangat besar. Ya, tentu ada makna khususnya. Kenapa disebut 1000 bulan, bukan 100 bulan, bukan 1.000.000 bulan, tapi 1000 bulan. Ya, tentu ada makna khususnya. Nah, itu adalah problem pada penafsiran ayat. Saya tentu tidak mau masuk ke situ karena memang bukan jatah saya. Nah, jadi yang saya pahami tentang Lailatul Qadar itu seputar itu. Jadi malam itu sangat menentukan nasib semua orang di alam semesta ini untuk setahun ke depan. Apakah tahun depan kita akan mati atau masih hidup? Apakah tahun depan saya akan bertambah baik atau bertambah buruk? Apakah setahun ke depan rezeki ekonomi saya akan lebih lancar atau lebih seret? Setahun ke depan apakah akan banyak problem atau tidak? Apakah setahun ke depan itu saya akan menemukan jodoh saya atau tidak? Apakah setahun ke depan itu apa saja yang akan terjadi dari detik ke detik sudah ditentukan di malam itu berdasarkan sebab-sebab sebelumnya. Nah, kita diberi satu ruang untuk merubah sebab-sebab yang tidak baik dan untuk menambah, membangun, mendirikan sebab-sebab baru yang baik. Kita diberi ruang spesial mulai dari 1 Ramadan. Nah, ini adalah bulan spesial. Sebelum ditentukan pada malam Lailatul Qadar itu, wahai, ayo, semua sebab-sebab buruk kita hanguskan, kita bakar. Semua sebab-sebab buruk kita kita hapus. Dengan apa? Ya, antara lain sarananya yang spesial adalah dengan puasa. Untuk menghapus sebab-sebab buruk masa lalu dan untuk membangun sebab-sebab baik masa mendatang. Mulai tanggal 1 Ramadan itu adalah waktu yang digaransi, direkomended, sangat spesial. Setahun hanya terjadi sebulan, disebut bulan Ramadan yang penuh berkah, penuh maghfirah. Jangan lupa ya, ini penuh berkah, penuh maghfirah itu luar biasa. Kalau kita nanti perdalam apa yang dimaksud penuh berkah dan apa yang dimaksud dengan bulan maghfirah, diberi kesempatan mulai tanggal 1. Ini merupakan sterilisasi, pemutihan seluruh hutang-hutang masa lalu, hutang spiritual. Pembersihan terhadap kotoran-kotoran masa lalu, kemudian pembersihan, pencemerlangan spiritual. Nanti pada saat sudah
tiba waktu yang disebut Lailatul Qadar, di situ seluruh hitung-hitungan ada di situ untuk menentukan nasib masing-masing kita setahun ke depan. Kita mau gunakan itu atau tidak, monggo, boleh digunakan, boleh tidak, resiko tanggung dewe-dewe. Ya, nah, apakah pada malam itu kita berdoa? Yang terpenting bukan di malam itunya bagi kita. Karena kalau malam itu adalah bagian orang-orang spesial, bukan bagian kita. Bagian kita adalah menyiapkan agar di detik penentuan itu kita sudah mengumpulkan sebab-sebab yang baik sehingga diperhitungkan menjadi akibat-akibat yang baik setahun ke depan. Jadi bukan di malam itunya, kita harus memulainya mulai dari tanggal 1 Ramadan. Kita hapus sebab-sebab buruk, kita bangun sebab-sebab baik. Pada detik malam penentuan akan terjadi kalkulasi untuk setahun ke depan. Kita sudah menyiapkan amunisi, power, dan segala sebab-sebab baik dan sebab buruk yang sudah kita hanguskan. Jadi yang saya pahami, malam Lailatul Qadar itu bukan bagian saya. Tapi saya menjadi objek yang ditentukan di situ bersama makhluk yang lain. Nah, apa yang bisa saya manfaatkan dari kondisi itu? Seyogianya kita siapkan benar-benar mulai tanggal 1, semua hal-hal yang buruk kita putus. Kalau kita belum memaafkan seseorang, kita habisi semua yang buruk dalam diri kita. Kita tidak memaafkan orang, itu kita menyimpan keburukan dalam diri kita. Jadi kita lost, kita maafkan semua. Yang dia salah dengan sengaja atau tidak, yang dia mengulang-ulang kesalahan, kita maafkan semua, total kita maafkan. Agar kita tidak menyimpan keburukan di dalam diri kita. Ya, misalnya seperti itu. Sambil membangun yang lain. Kalau tadinya cemberut menjadi tidak cemberut, kalau tadinya cemberut menjadi tersenyum. Kalau tadinya suka iri, sekarang suka tidak iri. Kalau tadinya itu sulit memaafkan, sekarang digelar maafnya. Kalau kemarin suka ngerumpi, sekarang mulai diganti menjadi yang lebih baik. Gitu. Nah, kesempatannya mulai dibuka keran rahmat, keran maghfirah itu mulai tanggal 1. Di sana ada diskon maghfirah, diskon penebusan dosa yang luar biasa. Tidak ada di luar waktu itu. Dibuka juga apa ya namanya ya? Bonus-bonus, hebat, bonus-bonus yang luar biasa dalam rangka menyiapkan sampai malam penentuan. Begitu malam penentuan akan berlaku bagi masing-masing kita setahun ke depan, menunggu Lailatul Qadar yang akan datang di tahun depan. Kalau setahun kemarin kita banyak mengambil sebab-sebab yang buruk, banyak mengambil niat-niat yang tidak proporsional, kita melakukan jalan-jalan Tuhan tapi niatnya dibanting untuk ego kita sendiri. Nah, ini ada kesempatan perbaikan dengan nilai kelipatan yang luar biasa mulai tanggal 1 Ramadan. Itu kayaknya yang harus kita lakukan sehingga pada malam penentuan, malam Lailatul Qadar, kita sudah cukup bekal untuk dihitung, dikalkulasi untuk penentuan nasib saya setahun ke depan. Nah, selama setahun ke depan, meskipun kita sudah diberi ketentuan-ketentuan, tapi tetap kita diberi kemerdekaan untuk berikhtiar untuk memilih takdir yang lebih baik. Karena takdir yang bukan mahdum, ya, takdir yang tidak definit, itu bisa
kita pengaruhi dengan ikhtiar kita. Ya, begitu berjalan sampai setahun ke depan, nanti ada Lailatul Qadar lagi, kemudian begitu setahun ke depan kita juga masih bisa perbaiki lagi dengan ikhtiar kita, dan begitu seterusnya, berproses. Ya, jadi maksud saya, kita jangan hanya menunjukkan kepada satu titik di malam Lailatul Qadar itu, tidak. Malam Lailatul Qadar itu urusannya orang-orang spesial yang akan mendapatkan tugas di situ. Para manusia malakut akan mendapatkan surat tugas di situ. Kita menyiapkan bagaimana agar setahun ke depan saya bisa perbaiki nasib saya. Disitulah kita harus menyiapkannya mulai dari tanggal 1. Pada malam yang sangat mulia, yang kemuliaannya lebih dari 1000 bulan itu, di sana berkah dan maghfirah itu luar biasa, tentu perlu kita manfaatkan. Malam itu tentu harus spesial dibanding malam yang lain. Ya, tafakur kita harus lebih spesial. Kemudian apa yang akan kita pilih untuk beribadah di malam itu juga harus kita pilih yang primer, yang spesial. Ya, kalau tadi yang disebutkan berdoa, boleh. Tapi menurut saya yang paling spesial di malam itu, ya ibadah yang paling spesial. Sepanjang saya tahu, ibadah yang paling spesial, ya taubat. Ya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Boy. Terima kasih. Saya kembali ke bos. Halo sayang. Halo. Ya, kita ke penelpon berikutnya, Wak. Assalamualaikum. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, assalamualaikum. Dengan Pak siapa, Pak? Dengan Pak siapa? Dengan Pak Yadi. Pak Yahmin. Yadi. Pak Yadi di Tangerang. Di Tangerang. Silakan Pak Yadi. Iya, assalamualaikum Siwa. Waalaikumsalam. Ini Siwa, saya mohon di-sharingkan tentang substansi berpuasa. Di mana? Mohon di-sharingkan substansi dari berpuasa itu. Terus? Ya, substansinya. Iya, jadi mohon di-sharingkan gitu ya. Begitu aja Pak Yadi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Substansi berpuasa ya, Pak ya? Substansi berpuasa. Oh iya. Monggo, Pak. Sepanjang yang saya tahu lagi ya, substansi berpuasa adalah kita dilatih untuk meninggalkan dominasi egoisme kita dan mengganti dengan dominasi Tuhan. Ya. Kalau di hari-hari yang bukan puasa, hal-hal yang halal di hari-hari puasa yang tadinya halal itu menjadi haram. Misalnya sebelum masuk tanggal 1 Ramadan itu minum air putih itu halal di jam 10 pagi misalnya. Tapi begitu masuk ke tanggal 1 Ramadan itu minum itu menjadi membatalkan puasa. Jadi di situ meskipun halal pun kita nggak boleh lakukan. Kenapa? Ya, ini sebuah latihan, ini sebuah pendidikan, ini sebuah training untuk belajar menghancurkan keinginan diri diganti dengan keinginan Tuhan. Belajar bagaimana menghancurkan pusat gerak kita ini yang tadinya dikontrol selalu oleh egoisme kita akan berubah dengan kontrolnya itu dengan kontrol dari Tuhan. Ya ini halal. Saya nyari-nyari uang sendiri, saya beli aqua sendiri, saya beli makanan sendiri. Tapi pada saatnya berpuasa, mulai dari subuh sampai maghrib, tidak boleh. Siapa yang tidak bolehkan? Tuhan, Allah. Di situ diajar kita, nafsu kita diajar, nafsu kita dididik.
khusus di bulan ini kau harus memenangkan Tuhan ketimbang nafsumu. Sampai disebut sebegitu luar biasa sarana dari bulan Ramadan itu, sampai disebut setan-setan dibelenggu, gitu ya. Kayaknya semua ajaran agama itu esensinya yaitu esensinya ada pada menghancurkan ego dan memenangkan dominasi Allah. Pada saat ego sudah mampu menerima kontrol ketuhanan, maka ego itu akan lebih mudah untuk menyesuaikan dengan kehendak Tuhan. Pada saat kehendak ego sudah mampu menyesuaikan dengan kehendak Tuhan, maka ego itu akan semakin bermutu. Apalagi nanti bukan sekedar menyesuaikan, tapi menyatu dengan kehendak Tuhan. Sehingga apa yang dikehendaki Tuhan, saya kehendaki. Apa yang tak dikehendaki Tuhan, tak saya kehendaki. Nah, sifat-sifat orang yang taslim, orang muslim, itu seperti itu. Dia taslim, menyerahkan dirinya kepada Allah, menyerahkan fikirannya dalam aturan-aturan Allah, menyerahkan hatinya, perasaannya dengan mekanisme aturan-aturan Allah, dan dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Meskipun dia nggak pakai jubah, dia nggak pakai baju koko, dia nggak pakai kopiah, karena hal-hal yang bukan wajib gitu ya. Tapi dia menyerahkan dirinya kepada Allah. Itulah yang disebut orang yang taslim, orang yang muslim. Khususnya adalah menyerahkan kehendak egonya ke dalam kehendak Allah. Itulah esensi kemusliman seseorang. Kalau KTP-nya muslim tetapi egonya lebih menang ketimbang kehendak Allah, ya begitu. Nah, esensi dari semua perintah peribadatan adalah untuk itu. Untuk bagaimana mengajari agar egoisme itu tunduk, taslim di bawah kebijakan dan kehendak-kehendak Allah. Karena kalau kehendak Allah itu selalu membangun, mensejahterakan, mendamaikan, dan menyempurnakan. Sementara kalau kehendak ego kita selalu saja tabrakan dengan ego-ego yang lain, sehingga terjadilah kompetisi yang tidak sehat, persaingan yang tidak sehat, terjadilah pertengkaran, terjadilah peperangan. Semuanya berangkat dari egoisme. Semua berangkat dari dominasi ego kita. Kita bahkan kehidupan kita ini akan menjadi lebih bahagia atau tidak, lebih sejahtera atau tidak, itu sangat tergantung bagaimana kita memanage ego kita. Semakin kita egois, semakin sulit kita hidup. Semakin kita egois, semakin banyak kesusahan yang harus kita tanggung. Semakin kita egois, yang mestinya bukan problem bisa jadi problem. Semakin kita egois, yang semestinya manfaat menjadi tidak manfaat. Karena kita egois, yang semestinya orang lain itu bahagia, kita ikut senang, malah bikin kita susah, dan seterusnya. Jadi pangkal terjadinya kekacauan, kesedihan, kesusahan, sampai kepada ada problem-problem sosial, itu semuanya berangkat dari dominasi egoisme. Nah, meskipun di dalam egoisme itu punya potensi yang besar, manakala dia mampu untuk menyesuaikan dengan ego ketuhanan, antara kehendak ego kita bisa sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Wow,
itu ego itu nanti menjadi power yang luar biasa yang disebut dengan an-nafsul mutmainnah, nafsu yang sudah dewasa, nafsunya orang-orang mukmin, ya, kurang lebih seperti itu. Jadi apakah esensi berpuasa adalah training untuk belajar meluruhkan ego di bawah kehendak Tuhan, sehingga orang tidak lagi terlalu pede terhadap dirinya, tapi dia menyandarkan pedenya kepada kepedean ilahiyah. Ya, itu mungkin satu sudut pandang. Ada sudut pandang yang lain mungkin lebih mudah difahami, sama esensinya, yaitu kita diberi sarana bulan Ramadan berpuasa, esensinya adalah agar kita menjadi kembali suci, agar dosa-dosa yang ada, kotoran-kotoran yang ada terhapus, kemudian diisi dengan kesucian-kesucian. Jadi bulan puasa itu adalah bulan taubat, menghapus kekotoran, membangun kesucian. Kayaknya itu esensinya. Nah, kalau nanti dikaitkan bahwa bulan puasa itu menyehatkan, khususnya adalah menyehatkan spiritual, bukan menyehatkan orang yang sakit panu, bukan menyehatkan orang yang sakit ginjal, bukan. Tapi menyehatkan hal yang lebih menentukan kebahagiaan hidup atau tidaknya kita, yaitu kesehatan spiritual. Kalau ada hal-hal secara fisikal nanti dia terkait ikut sehat, itu hanya bagian akibat, itu hanya bagian ranting saja. Kita tidak usah memikirkan itu, akibatnya otomatis akan datang. Tapi yang perlu kita raih, perlu kita fokuskan adalah bagaimana puasa itu bisa menyehatkan pribadi saya, menyehatkan spiritual saya. Disitulah terletak kita akan menjadi manusia yang damai atau manusia yang arogan, manusia yang pesona atau manusia yang kebalikannya, manusia yang beradab atau manusia yang biadab, dan seterusnya. Manusia yang di bawah naungan dominasi Tuhan atau manusia yang terjebak pada kubangan egoismenya sendiri. Ya, jadi apakah esensi dari puasa? Apakah substansi dari puasa? Adalah bagaimana kita diberi sarana untuk kembali kepada kesucian, kembali kepada Tuhan. Jadi tidak harus nunggu mati kita kembali kepada Tuhan. Kita diberi sarana bulan Ramadan ini untuk kembali kepada Tuhan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya pahami dan saya sharingkan. Mudah-mudahan tidak puas dan saya kembali kepada bos. Oke. Ke penelpon berikutnya, Bo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Mas Dari Hadi di Depok. Mas Hadi di Depok. Silakan Mas Hadi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, suaranya jauh. Suaranya bisa digedein lagi Mas Hadi? Ini jelas gak? Ini jelas gak? Oh, oke, lumayan. Ini sih, dulu sih kan pernah bilang Nanti tentang dibantu. tafakur. Tafakur. Ya, yang hasil akhirnya adalah kebenaran yang abstrak ya. Kalau nggak salah sih gue pernah ngomong gitu kan ya. Yang hasil akhirnya tentang kebenaran yang abstrak. Terus saya gini, kadang-kadang kalau malam kan itu saya bingung, apa itu bertafakur, apa saya ini berdebat melalui pemikiran saya sendiri. Maksudnya minta sharing sama si Wo tentang tafakur yang tenang gitu, yang nggak memikirkan apa-apa gitu, tentang Bertafakur yang baik gitu ya mungkin ya. yang tenang gitu, Yang maksudnya tenang. yang nggak apa ya
Dia nggak- berargu argumen dengan pemikiran sendiri gitu. Gitu aja? Ya, makasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap, Bo? Sebagian mungkin ya, tapi mungkin perlu dibantu ya, karena Ya. banyak yang lewat. Ya, jadi tadi Mas Hadi dulu mengatakan dulu Siwo pernah men-sharingkan tentang tafakur yang akhirnya tentang kebenaran abstrak gitu hasilnya gitu kan. Terus dia minta sharingnya gimana caranya untuk bertafakur dengan tenang dan maksudnya nggak nyampur-nyampur dengan pikiran-pikiran lain gitu, Wo. Ya itu doang, itu aja, Wo. Ya, bertafakur dengan tenang. Kapan ya saya membahas ada kebenaran abstrak ya? Jangan-jangan difahami begitu ya? Saya juga udah Saya lupa. mungkin sering mengatakan ada kebenaran rasional gitu ya, ada kebenaran spiritual gitu kayaknya. Tapi Iya. kebenaran abstrak, kalimat itu apa ya? Nggak lekat deh pada Ciri Siwo gitu ya. pada istilah saya. Nggak. Saya nggak dekat dengan istilah itu, kebenaran abstrak ya. Nggak tahu mungkin, tapi ya bisa jadi ya saya yang lupa. Tapi yang diangkat oleh Mas Hadi ini adalah masalah tafakur. Tafakur itu bahasa populernya berpikir ya. Cuma berpikir yang tidak sembarang berpikir. Kita coba tengok, apakah berpikir itu ada satu definisi yang tidak penuh ya, jadi definisi tapi masih longgar. Itu dinyatakan bahwa berpikir adalah gerakan dari akal kita, dari yang diketahui kepada yang belum diketahui. Jadi ada gerakan, ada mekanisme di dalam otak kita yang disupport oleh akal yang ada di dalam batiniah kita. Dia membangun sebuah gerakan dari hal-hal yang sudah diketahui kepada hal-hal yang belum diketahui. Bahasa yang lebih mudah begini. Gerakan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan hal-hal yang sudah diketahui. Berpikir itu adalah bangunan bagaimana kita memanage simpanan-simpanan informasi yang sudah kita ketahui untuk menjawab hal yang belum kita ketahui, yang disebut dengan jawaban. Jadi berpikir itu dimulai dengan pertanyaan dan diakhiri dengan jawaban. Nah, maka pertanyaan itu merupakan awal dari adanya berpikir. Pertanyaan. Jadi pertanyaan itu adalah bibit dari ilmu kita. Pertanyaan adalah awal dari gerakan berpikir. Pada saat adanya pertanyaan, kemudian kita mencoba masuk, mengkais-kais modal yang ada di gudang informasi ingatan kita, mana yang cocok dikumpulkan, mana yang relevan dikumpulkan, kemudian menjadi satu data, kemudian kita analisa yang mengarah bagaimana untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Disitulah terjadi mekanisme yang disebut berpikir. Jadi jangan pernah menganggap remeh pertanyaan.
Karena pertanyaan merupakan bibit dari ilmu yang akan ada pada diri kita. Kalau pertanyaan itu disia-siakan, berarti kita tengah menyia-nyiakan bibit keilmuan kita sendiri. Semakin orang itu rajin berpikir, maka akan semakin dia banyak pertanyaan-pertanyaan. Semakin banyak bertanya berarti dia semakin intensif di dalam berpikir. Dan semakin bermutu pertanyaannya, maka semakin bermutu pula berpikirnya. Ya. Orang yang tidak bermutu tidak akan mampu bertanya dengan pertanyaan yang bermutu. Tapi jangan remehkan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu. Karena pada dasarnya pertanyaan itu merupakan bibit dari ilmu kita. Jangan pernah kita mengkerdilkan pertanyaan sehingga ilmu kita menjadi kerdil. Apalagi kalau kita sudah tidak lagi membuka ruang untuk bertanya. Waduh, repot. Nanti pertanyaan itu bisa dibagi dua. Mempertanyakan yang belum diketahui, yaitu lazim disebut dengan pertanyaan untuk mencari tahu, mencari jawab. Tapi ada pertanyaan, tapi yang dipertanyakan adalah hal yang sudah diketahui. Nah, itu biasanya yang sering disebut dengan daya kritis. Dia mempertanyakan hal-hal yang sudah diketahui. Dia mempunyai sikap berpikir yang kritis. Jadi ada dua jenis pertanyaan secara global, yaitu pertanyaan untuk mencari jawaban dan pertanyaan untuk mengkoreksi yang sudah diketahui. Kalau dua hal itu dipasung pada diri seseorang, maka berarti dia sedang memasung keilmuan seseorang itu. Semakin ruang itu dibuka, yaitu daya bertanya dan daya kritis. Tapi bagi orang yang egois sangat tidak suka kepada dua hal itu. Ini orang kok tanya-tanya terus sih. Ya, atau dikritik. Waduh, orang yang egois itu berat menerima dua hal itu. Selalu ditanya dan selalu dikritik. Itu hal yang tidak mengenakkan ego kita. Padahal itu mengajak kepada kekayaan wawasan, kekayaan keilmuan. Ya, kurang lebih begitu deh, berpikir. Ya. Nah, berpikir itu kita bedakan dengan tafakur. Kalau berpikir yang apa ya? Kita mungkin sebelum ke tafakur begini. Berpikir itu ada yang berpikir sembarang, ada yang berpikir tertib. Kalau berpikir sembarang itu antara pertanyaan dengan jawaban kadang-kadang dia menghubungkannya sak maunya sendiri. Pada saat ada pertanyaan dia menjawabnya dengan satu jawaban yang kadang-kadang nggak relevan. Jadi bagaimana dia menata data-data dan menata susunan data-data itu kadang-kadang sembarang. Yang tidak terhubung dihubung-hubungkan, atau yang semestinya terhubung tidak dihubungkan. Itu problem pendataan dan problem analisa. Ada orang yang berpikir sembarang, ada orang yang berpikir tertib. Kalau orang berpikir sembarang, itu ekstrimnya disebut dengan menghayal. Kalau berpikir tertib, itulah yang semestinya disebut dengan berpikir. Jadi kita bedakan dulu antara berpikir sembarang dan berpikir tertib. Kalau berpikir tertib itu ada alur-alurnya yang jelas. Yang tidak terhubung nggak boleh dihubungkan. Ya, misalnya seperti itu. Nah, kemudian apa bedanya dengan tafakur? Kalau berpikir itu siapa
orang yang tidak sedang tidur, orang yang wajar, yang tidak berpikir, semua pasti berpikir. Pada saat dia makan, dia berpikir pakai garpu atau tidak. Ya kan? Pada saat dia mau tidur, dia juga berpikir nih, pakai selimut atau tidak. Pada saat dia bangun tidur, dia juga berpikir, saya mau ke kamar mandi dulu atau ke teras depan. Dan seterusnya. Sepanjang kita terjaga, tidak tidur, maka selalu mekanisme otak kita bekerja. Selalu berpikir. Masalahnya, berpikir yang seperti apakah yang kita lakukan? Nah, ada berpikir yang tertib, ada berpikir yang tidak tertib. Ada berpikir yang sembarang berpikir, tanpa di-manage, tanpa ditertibkan. Ada berpikir yang ditertibkan. Nah, tafakur itu bukan sekedar berpikir tertib, tetapi dia dibatasi oleh tujuan dan cara. Yang pertama yang disebut tafakur adalah berpikir tertib. Kemudian, apakah yang harus difikirkan? Nah, itu dibatasi. Tujuannya adalah Tuhan, kebenaran-kebenaran, dengan cara-cara yang benar dan mempunyai nilai-nilai ketuhanan. Jadi beda antara berpikir tertib dengan tafakur. Tafakur lebih serius ketimbang berpikir tertib. Tafakur lebih serius, lebih sulit ketimbang sekedar berpikir. Ya. Agar agak lebih serius lagi, berpikir yang disebut berpikir yang tertib itu istilah teknisnya disebut dengan akli. Berpikir yang memenuhi memenuhi aturan akal, itu disebut berpikir yang akliyah.